Bayangkan sebuah dunia yang terpuruk dalam kegelapan, di mana kezaliman merajalela dan keadilan seakan hanya menjadi bayangan yang samar di sebuah harapan. Di tengah kekacauan dan keputusasaan yang melanda umat manusia, tersimpan sebuah janji ilahi yang menanti untuk terwujud. Kemunculan seorang pemimpin muda yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Dia adalah Imam Mahdi, sosok yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan segala bentuk kezaliman dan menegakkan keadilan sejati di muka bumi sebelum tibanya hari kiamat. Kisah tentang Imam Mahdi telah lama menjadi sumber harapan dan inspirasi bagi jutaan umat muslim di seluruh dunia. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa kemunculannya akan membawa perubahan drastis, mengembalikan keseimbangan dan kedamaian yang telah lama dirindukan oleh umat manusia. Namun siapakah sebenarnya Imam Mahdi? Bagaimana tanda-tanda kemunculannya? Dan apa saja peristiwa luar biasa yang akan menyertai hadirnya sosok agung ini? Mari kita selami lebih dalam misteri dan keagungan yang menyelimuti sosok Imam Mahdi, memahami peran pentingnya dalam sejarah akhir zaman, dan bagaimana kehadirannya akan menjadi titik balik bagi peradaban manusia. Persiapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan yang akan membuka mata hati dan menambah keimanan saat kita menanti dengan penuh harap akan terpenuhinya janji-janji suci yang telah disampaikan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad yang lalu. Sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, jazakallah khairan bagi yang sudah like, subscribe dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda, menjadikan Anda seorang yang kaya raya, dan bisa menunaikan ibadah haji di tahun depan satu keluarga. Jangan lupa berkomentar. Amin. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Imam Mahdi ialah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Hal ini diterangkan sangat jelas dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tabrani. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Maka dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran. Sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu, langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka dia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. Hadits riwayat Tabrani. Hadits lain yang menerangkan tentang kedatangan Imam Mahdi adalah, telah bersabda Rasulullah, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya. Dan dia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Imam Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama gelaran, sebagaimana halnya dengan gelar Khalifah, Amirul Mukminin, dan sebagainya. Imam Mahdi dapat diartikan secara bebas dan bermakna pemimpin yang telah diberi petunjuk. Dalam bahasa Arab kata, Imam ialah pemimpin, ataupun Mahdi ialah orang yang mendapat petunjuk. Nama Imam Mahdi sebenarnya, seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, dia bernama Muhammad, seperti nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ciri-ciri Imam Mahdi. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengetahui tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Oleh sebab itu bagi kita sebaik-baiknya
Tempat untuk merujuk tentang perkara ini adalah apa yang Rasulullah katakan dalam hadis-hadisnya sebagai berikut. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan, dan umur kekhalifahannya berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi bukan kerana kemauan Imam Mahdi itu sendiri, melainkan kerana takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku. Bahkan Imam Mahdi sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengislahkannya dalam suatu malam, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis berikut. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis berikut. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah berkata, pada suatu hari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergetar dalam tidurnya. Lalu kami bertanya, mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, akan terjadi suatu keanehan, yaitu bahwa sekelompok orang dari umatku akan berangkat menuju Baitullah Ka'bah untuk memburu seorang laki-laki Quraisy yang pergi mengungsi ke Ka'bah. Sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai ke padang pasir, maka mereka ditelan bumi. Kemudian kami bertanya, bukankah di jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang? Beliau menjawab, benar, di antara mereka yang ditelan bumi tersebut ada yang sengaja pergi untuk berperang, dan ada pula yang dipaksa untuk berperang, serta ada pula orang yang sedang berada dalam suatu perjalanan, akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat yang sama. Sedangkan mereka berasal dari arah niat yang berbeda-beda. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan mereka pada hari kebangkitan menurut niat mereka masing-masing. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki akan datang ke Baitullah Ka'bah, maka diutuslah suatu utusan oleh penguasa untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu gurun pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hadits riwayat Muslim. Mengenal pasukan Panji Hitam dari timur, pembawa kedamaian dan keadilan di akhir zaman. Di antara berbagai tanda-tanda akhir zaman yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, munculnya pasukan Panji Hitam dari timur menjadi salah satu yang paling dinanti umat Islam. Diselimuti misteri dan kekuatan, pasukan Panji Hitam diyakini sebagai pembawa kedamaian dan keadilan di tengah kekacauan yang melanda dunia menjelang kiamat. Pasukan Panji Hitam, sebagaimana namanya, identik dengan panji berwarna hitam yang mereka kibarkan. Simbolisme warna hitam ini dikaitkan dengan kekuatan, ketegasan dan tekad bulat dalam menegakkan kebenaran. Digambarkan sebagai pasukan yang gagah berani dan tak terkalahkan, mereka melambangkan harapan bagi umat Islam yang tertindas dan rindu akan kedamaian. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa asal-usul pasukan ini berasal dari wilayah Khurasan, sebelah timur Iran. Disebutkan pula bahwa mereka adalah pasukan malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Imam Mahdi dalam menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Riwayat lain menyebutkan bahwa pasukan ini terdiri dari manusia beriman yang saleh, di mana mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi. Keterkaitan pasukan Panji Hitam dengan Imam Mahdi sangatlah erat. Mereka diutus untuk mendukung dan membantu Imam